Di podcast kali ini kita nggak bicara politik, tapi mirip-mirip politik lah. Di politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Tamu kali ini juga orang yang suka ada di panggung belakang gitu. Panggung depannya adalah konser-konser musik. Bagi milenialis Sumatera Utara atau Medan sudah kenal lah apa yang happening ya, Dailyland Music Festival. Yes. Ini sudah memasyarakat dan happening betul lah untuk kota Medan. Jadi anak-anak Medan yang hype itu pasti kenal lah Dailyland Festival. Tamu kali ini kami membawa konseptornya, promotornya Dailyland Festival, David Simanjuntak. Halo, selamat apa nih? Selamat sore, selamat malam. Apa kabar, Fit? Baik Bang Poldes, baik banget. Ini orang di belakang layar dari Dailyland Festival. Yeah. Gimana acara terakhir? Ada Husbesteng ya? Acara terakhir yang hype banget ya? Ya, Husbesteng. Husbesteng ya. Husbesteng kemarin tampil di kemarin ya, tanggal 19 hari kedua di Dailyland Festival. Dailyland Festival ya. Ya. Kayaknya Dailyland Festival ini sekarang apa ya? Yang paling ini ya? Yang paling dominan ya, konser musik ya, sepertinya di kota Medan ya. Wah, nggak tahu dia penilaian siapa nih. Ini tapi kalau objektif ya. Kalau objektifnya memang kalau music festival yang ada di kota Medan yang menyuguhkan 3 panggung, ya, ada artis internasional, ada beberapa belasan artis nasional, sama puluhan band lokal. Mungkin ya musik festival 10 tahun terakhir ini Dailyland Festival mungkin paling besar. Yang paling besar ya, yang saya lihat juga. 10 tahun belakangan ini di kota Medan. Iya. Objektif saya lihat memang hebat lah memang dan memang menjedot perhatian para milenialis lah ya. Iya, Gen Z. Gen Z. Kalau Gen Z nggak nonton Dailyland Festival kayaknya kurang ini ya. Berarti nggak gaul gitu. Fit, gimana perkembangan konser musik ya? Kita kan mengalami masa tragedi alam lah ya soal apa namanya COVID-19 yang banyak menyedihkan dalam soal bisnis ya. Sekarang sudah mulai bangkit lagi. Gimana Fit? Awalnya Dailyland Festival kembali menjadi apa namanya itu tontonan yang menarik, kemudian hidup menjadi satu konser lagi setelah sebelumnya dilanda sama COVID dan banyak pembatasan untuk melakukan event-event di banyak daerah atau termasuk di Medan ya. Iya betul banget sih. Jadi sebenarnya COVID ini membuat kegelisahan untuk apa namanya, untuk para pelaku kreatif ya sebenarnya. Tapi sebenarnya dari COVID ini kita refreshment semua konsep-konsep yang ada yang sudah pernah kita lakukan sebelum ada COVID sebenarnya. Contohnya dengan menggunakan misalnya pembelian tiket menggunakan web ataupun betul. Handheld. Itu kan sebenarnya gara-gara era-eranya zaman COVID tuh. Semua handheld semua. Jadi itu yang membantu untuk membuat sebuah festival itu lebih gampang. Jadi tidak perlu tiket box sebanyak mungkin karena itu koordinasi akan ribet. Itu sih salah satunya. Tapi kalau dari kontennya sebenarnya Dailyland Festival ini dibuat sebenarnya pada saat benar-benar anak-anak di tongkrongan nih. Kita dulu punya tongkrongan. Yora mungkin nongkrong di situ dulu. Oke. Jadi kita Yora tuh itu kru kita. Iya benar. Pro Sumut TV. Jadi dulu tuh kita nongkrong. Wah gila dari pemerintah juga belum ada Oke, kalian sudah boleh buat konser. Kalian sudah boleh buat kegiatan. Enggak, jadi dulu tuh kita kayak main kucing-kucingan dulunya nih. Bukan kucing-kucingan dalam arti kata tuh gini ya. Jadi kita kayaknya tongkrongan kita kayaknya ini deh, maksudnya membutuhkan hiburan musik lagi karena udah hampir 2 tahun gak ada ngapa-ngapain. Kita nonton virtual concert itu untuk tahun pertama, 6 bulan pertama seru. Kita nonton Dua Lipa beli tiketnya lewat website gitu, kita nonton seru. Tapi untuk yang kedua 3 kali kayaknya nggak dapat feel-nya, nggak dapat banget. Akhirnya anak-anak dulu buat tuh dari yang medium dulu, yang kecil-kecil dulu. Yang kecil-kecil dulu kita buat di garasi. Habis itu kita buat ada 6 band lokal apa segala macam. Walaupun di situ kita tetap ada pembatasan. Maksudnya ini terbatas. Dari segi kapasitas terbatas.
Tapi lama-kelamaan kita buat yang kedua, ketiga makin rame. Wah kayaknya nih, kayaknya kita harus konsepin nih. Setelah pandemi sudah agak mereda, kita sikat yuk. Nah seperti itu. Oke kita tunggu nih. Ternyata kemarin tuh pemerintahan kota tuh buat event. Buat event, konser, ada Tipex dan segala macam. Dan itu rame. Kayaknya nih lampu hijau, kita udah bisa buat nih. Akhirnya kami mencoba untuk mediasi bisa dibilangnya sama Pak Bobi. Kita mediasi sama sama beberapa dinas pariwisata dan segala macam. Akhirnya akhirnya kita disupport lah, didukung dalam arti kata secara permit. Secara permit. Perizinan oke lah semua perizinan dan segala macam. Akhirnya coba kita buat, kita undang satu artis yang lagi happening. Kita juga ngundang ada satu DJ dan itu beberapa band lokal dan kita juga jual tiket dan akhirnya animenya bagus banget. Kita jual tuh di batch pertama untuk penjualan tiket sold out 3 menit. 3 menit beres. Habis itu di batch kedua kita buat 5 menit beres. Sampai segitunya. Akhirnya kita juga membatasin. Sebenarnya kalau venue yang kita pakai itu tuh kapasitasnya bisa sampai 8 ribuan. 12 ribuan bisa 12 karena banyak. Tapi kita ngikutin arahan dari pemerintah, BPBD dan segala macam. Kalau bisa 75% aja deh space yang digunakan. Akhirnya kita stop di angka audiens 6.800. Dari total kapasitas sebenarnya bisa sampai 12.000 karena memang itu masih ada level PPKM level 4 kalau nggak salah. Level 4 belum bisa full lah ya gitu Oke, habis itu ya udah akhirnya berhasil dan habis itu isu Covid juga semakin menurun. Wah, mulai dari situ kita senang banget, mulai deh banyak banget music festival di Kota Medan. Konser-konser tuh makin banyak. Terbuka udah ya? Terbuka. Itu sih yang akhirnya wah ini memang salah satu tren yang lagi oke nih, maksudnya ya sudah akhirnya rame ya kita ikut senang. Kita sebagai pembuka banyak music festival yang ada ikutan, kita senang. Jadi bagus kan ekosistemnya gitu kan ya. Bagus betul. Gitu sih. Jadi mulai dari eksperimentasi di garasi itu ya. Untuk pertama kali ya. Iya, anak-anak memang sering buat event. Artinya waktu itu tim Dailyland Festival mencoba kreatif lah ya, mengakali situasi ya gitu yang versi medium dulu, yang model gitu-gitu. Waktu itu penonton dibatasin hanya sampai di garasi itu aja tuh ada. Iya, dibatasin aja ya band-band waktu itu band lokal ya. Band lokal aja semua. Yang penting ada event dulu ya tampil. Betul sekali. Kita ngelihat wah ini sekarang nih anak-anak muda pada kemana nih main game semua kan. Maksudnya apakah untuk terbiasa dengan datang ke konser musik apakah berat atau gimana ya kita coba dulu. Akhirnya masih banyak kok, banyak yang kangen lah. Banyak yang kangen. Setelah sekarang ya. Ini Dailyland Festival yang terakhir itu yang keberapa nih, Fit? Ya, yang kedua sih baru. Kita baru 2 tahun. Yang pertama kita selenggarakan 1 hari, yang kedua kita buat 2 hari. Karena kita pengen maksudnya wah, apa yang membedakan tahun ini dengan tahun sekarang ya. Makanya kita buat 2 hari dengan kalau panggung kemarin 3, sekarang 4 yang gitu-gitu sih. Dari awal memang udah kepikiran dengan nama ini. Ini kan intellectual property yang bagus nih. Dailyland Festival gitu kan. Jadi sebenarnya Daily-nya Kota Daily, Land-nya Tanah Daily Festival. Betul. Jadi sebenarnya gini, kemarin itu pertama kali konser musik nasional itu kalau nggak salah yang saya ingat yang benar-benar disupport pemerintah namanya Joyland. Iya, Joyland. Wah, namanya Joyland, seru banget. Tapi karena kita di kota Medan, kita buat Dailyland aja deh, Joyland atau Dailyland gitu sih sebenarnya. Di Medan Tanah Daily ya. Iya benar. Jadi makanya sebenarnya kita adopt dari beberapa festival namanya. Dailyland kayaknya lebih cocok ya. Ya udah gitu. Itu pakai langsung yang pertama yang gede itu langsung pakai Dailyland Festival. Dailyland Festival yang pertama. Yang pertama ya. Yes, betul banget. Berapa grup musik yang tampil tuh, Pit? Kemarin nasional artisnya 2, lokal bandnya 30. Itu 1 hari. Kalau sekarang total performersnya itu ada sekitar 62 atau 55 lupa. Yang terakhir ya? Iya, yang terakhir. Yang 2 batch itu ya? Yang 2 hari. 2 hari. Yang 2 hari. International artis, nasional artis sama band lokal. Oh gitu ya? Gitu, ya. Oh gitu. Hebat juga ya, pergelaran kedua udah bisa ngundang artis internasional. Trustnya kayak mana? Iya. Sebenarnya memang kalau misalnya kita approach ke beberapa artis internasional tuh kita butuh yang namanya proposal lah, bisa dibilang. Jadi dia pengen tahu kapasitasnya berapa ribu, target audiens berapa banyak, secara security-nya gimana, teknikalnya harusnya gimana. Itu kita turutin permintaannya, kita turutin.
Habis itu kita bidding sekaligus bidding. Jadi kalau misalnya artis internasional tuh sistemnya bidding. Jadi bukan kayak artis kayak nasional. Kalau nasional berapa nih fee-nya? Nah gitu. Jadi kita langsung aja negosiasi ya. Iya, kalau ini kita bidding. Bidding. Iya, berapa ribu US dollar misalnya gitu yang seperti itulah. Akhirnya mereka juga ngeliat track recordnya. Akhirnya mereka setuju lah untuk main di. Dia pakai acara apa? Ada tim manajemen yang survei juga mereka orangnya, tim dari band luar. Enggak sih, mereka based on proposal sebenarnya. Based on proposal aja gitu ya. Tapi meyakinkan band luar untuk manggung di apa ya di Indonesia itu kan agak susah kalau misalnya nggak di backup sama promotor yang sudah ada sebelumnya kan. Kan itu cerita sebelumnya kan. Betul. Yang aku dengar gitu. Ada referensi lah ya kan. Mereka juga kalau di Indonesia tuh mereka taunya tuh Jakarta, Bali, Surabaya. Gitu kan. Itu yang festival sering diselenggarakan. Bandung juga termasuk. Tapi Medan sih akhirnya mereka mau ke Medan ya memang bidding yang bagus sama proposal yang cukup komplit. Nah, hospitality dan segala macamnya itu mengikut lah. So far sih nggak terlalu susah ya menurut aku karena memang booking agent juga udah kebuka ke semua promotor asal dilihat mereka punya apa namanya track record yang bagus, booking agent berani lah untuk menyerahkan ke kita. Iya gitu sih. Karena Hoobastank ini kan ya kalau nggak salah band pertama lah setelah COVID ya, internasional yang manggung ya gitu ya. Kalau di Jakarta sih udah banyak. Yang manggung di Medan maksudnya. Medan iya, betul. Iya. Iya kalau nggak salah iya. Iya. Jarang juga sih sebenarnya band internasional ya masuk ke Medan ya, manggung. Ke Medan mungkin ya. Iya, memang jarang sih. Paling banyak tuh kalau nggak salah tuh DJ ya. DJ tuh banyak. Kayak misal beberapa tapi mainnya di klub ya. Main di klub tuh lumayan banyak. Oke, Fit. Bicara soal Dailyland Festival, ini konsep musik seperti apa sih mau ditampilkan? Apa sama dengan kayak model apa? Woodstock zaman dulu? Jadi gini, setiap promotor tuh punya DNA-nya masing-masing. Punya DNA, punya platformnya masing-masing ya. Jadi kita sih sebenarnya pengen membuat festival itu ya sejujurnya kita pengen tuh awalnya pengen ngelibatin banyak band lokal. Kenapa band lokal tuh Dailyland selalu banyak? Walaupun apa ya bisa dibilang ada band submission, ada band yang kita approach yang seperti itu. Gimana caranya supaya band lokal tuh bisa tampil juga di panggung yang gede seperti itu kan ya. Habis itu kita juga mencari band-band nasionalnya yang tidak terlalu tidak terlalu masif maksudnya gitu. Jadi kita cari yang tier 1 misalnya kayak Lomba Sihir. Kita sebenarnya sebenarnya gini deh. Bukan memilah-milah yang bagus atau yang enggak sebenarnya bukan seperti itu. Tapi lebih kayak segmentasi kita pun banyak. Market kita tuh ada millennials yang udah mature, yang udah dewasa. Ada juga anak-anak Gen Z. Nah, makanya kita pilih itu. Makanya kita combine. Kalau ada 10 artis yang kita undang secara nasional gitu kan ya. Kita cari band yang marketnya ke Gen Z, band yang marketnya ke millennials yang kayak seumuran itu ya, sekarang yang 38, 39 ya gitu-gitu deh. Apa gitu ya. Itu kayak NTRL ya kan itu udah mulai yang gitu lah. Tapi Lomba Sihir masuk ke Gen Z, Koldiak masuk ke Gen Z. Ke Dipa Barus udah mungkin millennials itu ada gitu. Betul. Sebenarnya kita lebih memilah seperti itu aja sih. Memixingnya itu kan pasti agak susah. Artinya kita kan ketika masuk pertama kali untuk membuat konsep ini yang terbayang sama saya kan pasti nanti market kan, penonton kan gitu. Betul. Kira-kira wah penonton ini kalau dicampur-campur bisa nggak dapet ini kan gitu kan. Artinya gimana itu dari Dailyland Festival itu mengatur bagaimana irama apa namanya itu panggungnya itu. Dari misalnya netral yang masuk, kemudian masuk Dipa, masuk ini Lomba Sihir. Iya. Menarik. Jadi sebenarnya ini kan mix aging semua ini. Betul. Jadi kita bermainnya sih di rundown sebenarnya. Oh, di rundown. Jadi ada 4 panggung. Ada satu panggung community itu. Kaftiling kemarin itu tuh jalan terus karena itu komunitas. Kalau komunitas mereka bersuara lebih bebas di sana. Yang 3 panggung ini kita main sistemnya on off. Jadi kalau misalnya panggung A, anggap aja panggung A, B, C. Panggung A dan C on, yang B off. Yang B off. Oke. Sebaliknya, panggung B yang on, A, C off. Nah, ini berarti kita akan memilah nih. Misalnya kalau yang panggung A sama C, ini kita bedain aja segmennya. Ini segmen yang agak-agak nge-rock ke sini, segmen yang agak-agak suka pop ke sini. Ya model gitu aja. Crowdnya terpisah. Crowdnya pecah ya. Crowdnya pecah. Tapi pada satu besteng kita fokusin. Karena itu memang penampil utamanya ya. Yes, betul sekali. Dan kalau aku lihat sih pada satu besteng main
Gen Z juga penasaran karena lagunya yang Reason itu kan cukup heavy rotation di radio kan. Iya, radio. Jadi mereka penasaran, seperti apa sih nih abang-abang nih main kalau ini gitu kan udah tua kan. Akhirnya mereka benar menikmati walaupun hanya 2 lagu yang mereka tahu ya, Reason sama Crawling in the Dark atau apa gitu. Ya akhirnya mereka coba menikmati gitu. Respon penonton gimana, Fit, waktu itu? Sejujurnya kalau respon penonton di 2 single itu yang paling meledak. Maksudnya yang tahu gitu. Tapi kalau untuk dari lagu pertama apa segala macam, kalau yang nggak benar-benar suka sama Hoobastank mungkin agak susah singelong ya. Tapi yang paling karena paling Reason beberapa itu doang sih. Beberapa nomor emang sudah biasa lah di YouTube ya didengar ya. Iya, di YouTube, di Spotify gitu kan 3 single ini yang paling kencang pemutarannya. Tapi sebenarnya yang mau kita suguhkan kenapa harus ada international artis, kita pengen tuh market di Kota Medan atau yang suka nonton konser di Kota Medan tuh lebih maksudnya mereka biasanya di 1 tahun terakhir mereka disuguhkan sama band nasional, banyak banget tuh konser kan, banyak mulai dari Hindia dan segala macam. Tapi internasional maksudnya untuk ternyata di Kota Medan punya konser internasional. Akhirnya dibarengin sama beberapa. Itu tadi yang poin saya. Poin aku. Jadi itu sebenarnya untuk men-trigger promotor supaya undang artis internasional gitu loh. Jadi supaya Medan itu lebih maksudnya secara tren lebih baik lah. Itu membangun trust juga lah untuk orang untuk band-band internasional untuk manggung di sini kan gitu kan. Gitu Hoobastank masuk yang lain nanti harusnya ada yang lain gitu kan. Udah ada udah ada pengalaman sebelumnya ya. Jadi mulai promotor ya. Jadi nggak takut lagi kalau misalnya artis internasional kalau kita undang marketnya dikit nggak ya? Gimana ya? Maksudnya jangan sampai kayak gitu. Sikat dulu. Dari tim Deliland kayak mana nih? Kemarin ada yang dibuat Wahana Reggae Fest. Wahana Reggae Fest. Itu siapa tuh namanya? Itu band internasional juga. Siapa band internasional? Quino. Nah itu band internasional juga. Kemarin lagi tur ke Bali kalau nggak salah, akhirnya diajak ke Medan. Tapi untuk reggae festival. Reggae doang. Segmented ya. Oke, Rastafara lah. Rastafara. Jadi kalau soal pemilihannya kan pasti ada banyak seninya nih, Fit. Artinya band sekarang kan banyak banget kan. Banyak banget. Di YouTube itu bertebaran pakai video-video klipnya. Bagus-bagus. Gimana seninya untuk memilah itu? Apakah band ini hype nggak di kalangan Gen Z gitu? Nah, risetnya gimana nih? Agak susah pasti kan? Kalau melihat dari viewer kan bukan berarti viewernya orang Sumatera Utara semua atau orang Medan semua, pasti viewer kan menyebar ya kan, worldwide ya kan gitu kan. Menarik nih. Jadi dulu kita tuh buat bisa dibilang kayak membuka lamaran untuk volunteer. Oke. Volunteer tuh ngurusin ada beberapa post yang kita bagikan. Nah, jadi dari profil si volunteer ini kan Gen Z rata-rata. Kelahirannya tahun 2000. 2000 gitu. 2001 lah, tahun tinggi kan ya. Kita sebenarnya kita mencoba melakukan riset ke mereka. Sebenarnya artis mana sih yang kalian pengen tonton? Gitu. Siapa sih artis yang lagi happening? Nah, sebelumnya di konser di Kota Medan tuh udah banyak banget konser. Mulai dari Tulus, mulai dari Malini, mulai dari banyak banget. Dan kita nggak mau manggil artis yang udah pernah main di Kota Medan at least 6 bulan sebelum tampil. Makanya itu kita agak bukan kebingungan sih, maksudnya memilahnya ternyata udah pernah main nih. Ternyata udah pernah main juga di konser sebelumnya apa segala macam. Kita cari yang fresh. Nah, kebetulan di tanggal 18 sama 19 itu bersamaan dengan kalau Joyland itu tanggal 17 sama 19 itu acara Joyland. Joyland acara cukup gede secara nasional tuh, dia gede banget. Dia acaranya ada di Jakarta, ada di Bali. Kemarin acaranya 17 sama 19 tuh di Bali. Udah deh, dia tuh diborong di tanggal 18 19 artis-artis nasional. Jadi kita juga kekurangan artis. Jadi sebenarnya itu karena memang sebelum Ramadan ya. Banyak konser-konser. Di tanggal yang sama itu ada Joyland, ada Hammersonic, ada Dylan. Apalah kejar-kejaran artis kita semua itu sih yang menarik. Tapi secara kalau misalnya kita pemilihan artis, kita tetap menggunakan profilnya si anak Gen Z. Gen Z. Mereka lagi suka reality club. Kita buat private-nya reality club kita undang. Gitu ya. Kalau lokal gimana? Kalau lokal ini porsinya Deliland berapa persen nih? Apakah ada porsi atau enggak? Atau memang kalau memang ada yang bagus yang diambil, kalau enggak ada enggak? Sebenarnya kalau porsi memang banyakkan band lokal ya. Banyakkan band lokal.
Tapi yang membedakan band lokal yang tampil tahun lalu di tahun ini tidak tampil. Band lokal Medan ya? Medan maksudnya. Band lokal Medan ya? Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lihat dari porsi-porsinya memang banyakan secara persentase banyakan lokal sebenarnya. Banyakan lokal. Kalau menurut ini penilaian Dailyland Festival lah manajemennya cukup perform nggak mereka? Artinya band lokal. Band lokal udah bagus-bagus. Oh, udah bagus. Udah bagus-bagus banget. Kalau misalnya sandingkan dengan band nasional lah misalnya. Udah bagus-bagus banget. Udah bagus-bagus banget. Ya? Wah, mereka secara teknis. Secara teknis ya. Secara pembuatan lagu. Itu kemarin aku kaget yang namanya ada The Lips. Banyak deh. Malah band submission yang buat lebih wow, ternyata dia bagus-bagus nih. Oh, iya, bandnya. Iya, ternyata wah ini oke banget nih secara. Jadi kan kalau sekarang tuh tampil tuh bukan hanya stage act, bukan hanya penampilan panggung, bukan hanya audio doang, tapi band sekarang tuh udah mempersiapkan yang namanya visual. LED kan memang kita kan kasih LED tuh, setiap panggung ada LED-nya. Mereka tuh coba mengemas pada saat perform tuh mereka udah persiapan gitu loh. Makanya ya oke lah, nice lah. Mantap. Jadi kalau kita ngelihat band lokal sekarang, biasa, gitu. Sampai konten-konten LCD yang ada dalam bentuk untuk membentuk apa ya? Untuk memperkuat konsep lagunya ya. Ada istilah kalau di festival itu kalau bisa eargasm, eyegasm, ya kan? Secara audio mereka asik, secara mata secara mata mereka terpenuhi lah. Gitu. Berarti sudah banyak apa ya? Banyak pengetahuan tentang apa ya? Konser musik yang sudah diambil dari luar ya. Iya betul. Itu mungkin ya secara di era pandemi mereka mereka digging lagi, mereka cari tahu lagi kan ya. Yang model kayak gitu. Itu memang membawa perubahannya cukup bagus lah kalau ambil hikmahnya ada aja. Mantap. Berarti Dailyland Festival udah banyak juga ya mengorbitkan lah ceritanya ya, mengorbitkan. Kalau melahirkan kan mereka udah lahir sendiri kan. Mengorbitkan band-band lokal ya. Sebenarnya kalau mengorbitkan enggak ya, tapi kita kasih lebih kayak panggung. Ruang. Iya, kita kasih media, kita kasih panggung ya seperti ini. Anggap aja tuh kayak kita buat music festival itu anggap aja kayak ini deh, kayak pameran mobil Gias misalnya. Kita udah datengin audiens, tinggal kalian gimana caranya mendapatkan perhatian dari audiens gitu sebenarnya. Artinya Dailyland Festival udah berani dong untuk perform dengan artis lokal aja, udah berani dong ya, tanpa artis nasional. Sebenarnya gini, aku juga belum berani membilang 100% gitu ya? Iya 100% gitu kan ya. Karena memang yang namanya sebuah festival itu banyak harus kita pikirin. Kalau secara audiens, kalau misalnya audiensnya terlihat rame, itu yang dikatakan baru festival yang berhasil. Karena di sini kita juga membutuhkan dukungan dari sponsor ya. Nah, kita nggak bisa nafikan itu ya. Iya, kita nggak bisa pungkirin kalau misalnya band nasional itu audiensnya lebih banyak dibanding band lokal gitu kan ya. Itu sih makanya harus ada sponsor juga butuh apalah ya, butuh sounding, butuh mereka juga butuh market yang gede. Mereka udah bangun booth sedemikian rupa dengan biaya yang cukup gede. Mereka harusnya dilihat oleh audiens yang banyak yang ramai. Ya, terlalu idealis juga nggak boleh lah ya. Iya. Mungkin marketnya kita harus lebarin market juga ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya untuk band lokal kita mungkin punya porsi sendiri. Mungkin kapasitasnya lebih kecil. Nah, seperti itu sih. Jadi nanti Dailyland Festival ke depan ini konsepnya akan seperti itu atau ada pengembangan lagi? Develop lagi? Harus ada pengembangan ya. Kalau kemarin itu kita sorry potong. Yang kemarin Hobestang satu artis internasional ya, satu band internasional ya. Yang next ada target nggak entah 2 atau 3 band internasional lagi yang main di sini? Nah, belum tahu juga nih. Belum tahu juga, tapi memang kita sih nggak terpatok dengan band internasional artis aja, nggak terpatok sih seperti itu. Jadi sebenarnya kita fokusinnya lebih ke konten. Misalnya tahun lalu kita music festival art exhibition gitu kan ya. Tahun ini kita ngelibatin e-sport. Jadi e-sport itu kan memang anak muda kemarin itu pada saat pandemi e-sport cukup tinggi kan ya. Habis itu mereka juga ternyata di Sumatera Utara juga cukup banyak ikut kompetisi-kompetisi yang secara nasional mereka menang. Akhirnya ya udah kita coba buat yang berbeda dengan tahun lalu seperti ini. Betul ya. Nah, tahun depan kita juga belum tahu nih seperti apa. Pokoknya ada sesuatu yang baru yang kita masukkan ya. Yang berbeda dari yang lama ya. Ataupun beberapa artis yang memang belum pernah tampil di Kota Medan mungkin bisa kayak Silon Seven kan cukup menarik ya. Siapa tahu bisa memang ya, tapi kita kan tahu lah. Dailyland Festival menjangkau nggak untuk 40
apa top 40 gitu ya? Top 40 sebenarnya kan yang kita mainkan itu kayak misalnya Hoobastank kan termasuk top 40 ya. Iya. Ya, model musik top 40. Iya. Mungkin kalau misalnya Dua Lipa bisa ada slot itu kan top 40 juga tuh sekarang ya. Kalau memang ada slot dan harganya terjangkau dan memang punya apa namanya jadwal tour ke Southeast Asia misalnya. Karena kalau direct kan mungkin juga, itu top 40 juga. Kalau usia semuanya. Tapi kalau usia 40 tahun ke atas? 40 tahun ke atas ya termasuk kan Hoobastank 40-an ya sebenarnya. 40-an ya? Dia itu masih in touch nggak usia aku 41. Oh ya, aku 41. Masih in touch nggak ya Hoobastank ya? Iya masih oke dan ada tuh salah satu radio yang segmennya major ya. Dia sering banget puterin lagu Hoobastank. Itu marketnya memang 40-an, 45 dan segala macam masih oke. Ada rencana NTRL. NTRL. Itu udah tua-tua banget ya. NTRL. Ada aja sih sebenarnya. Tapi kita kemarin nggak dapat tanggal tuh si ini grup Batak. Aduh, apa ya namanya ya? Yang udah lokal juga? Batak, iya. Tapi dia di Jakarta ya. Oh, di Jakarta. Apa tuh namanya? Lupa deh anak-anak pernah bilang. Yang trio, enggak? Iya, yang trio gitu-gitu. Oh, apa namanya? Style Voice, bukan? Bukan. Terkenal banget. Trio Ambisi. Oh, Trio Ambisi. Oh iya. Iya, Trio Ambisi. Rencana mau datangin Trio Ambisi juga? Pengen ya, tapi jadwalnya nggak pas. Oh iya ya? Iya. Jadi memang kalau yang major yang 40-an, yang segmen yang 40-an. Berani masukin yang Trio Ambisi di tengah-tengah ini? Karena di sebuah musik festival itu tidak mengenal umur. Iya. Genre juga nggak kenal ya? Iya, nggak kenal. Iya. Semakin apa namanya, artis yang kita undang semakin variatif ya? Oh, lebih lebar lagi marketnya kan? Oke. Lebih lebar. Ya mudah-mudahan apa namanya? Dailyland Festival datangin apa? Band-band yang oldies yang tahun 40-an ya. White Lion nggak bisa. Iya. Tergantung. Makanya kalau yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya opportunity-nya ya kita dapat dari mana aja sih sebenarnya. Jadi kayak misalnya kita dekat sama booking agent, kalau misalnya mereka menawarkan ada beberapa artis yang cukup tua gitu kan, cukup old school. Ya kenapa enggak? Enggak? Konsepnya berkembang terus lah ya. Konsepnya berkembang terus. Oke. Soal ini teknologi kan udah intas sama teknologi sekarang. Bagaimana sekarang promosi itu ternyata main udah nggak pakai ini lagi ya, udah nggak pakai billboard offline lagi ya. Udah dipakai tapi porsinya memang tidak sebanyak yang dulu ya. Sekarang sudah media sosial itu udah sangat efektif ya. Sangat efektif, sangat berpengaruh lah ya, sangat efek banget ya. Jadi kalau kemarin itu target audiens kita yang hadir itu 11.000. Hari pertama 9.000, hari kedua 11.000. Nah itu sebenarnya kalau kita placement yang tadi kita bilang kalau yang konvensional ya, yang outdoor itu kita nggak terlalu banyak. Mungkin ada spot Videotron ada satu, habis itu baliho tuh sekitar 5 nih kalau nggak salah. Tapi ya kita pasang tetap itu, postering juga kita masih kecuali flyer. Kecuali flyer itu yang bagi-bagiin itu enggak. Paling cuma itu doang. Selebihnya kita maksimalin di placement ads sosial media ya. Instagram, TikTok itu kita manfaatin banget. Dan pembelian tiketnya juga secara online. Ada yang isi Google Form. Dan ternyata presentasinya kalau misalnya tiket box offline dengan online tuh 97% menguasai online ya kuotanya. Iya. Apalagi generasi Z juga ya yang dibidik ya. Iya. Dari penonton Dailyland Festival kemarin 70% ya? Gen Z. 60 kayak ya. 60 ya. 40%-nya. 40%-nya ya di atasnya lah ya. Iya. Dan banyak juga sih ternyata teman-teman ya yang seumuran kayak misalnya saya tuh 40-an gitu, 41 lah sekarang. Ternyata banyak tuh yang mereka udah lama nonton konser, tiba-tiba nongol, pengen nonton itu Hoobastank, NTRL, Mocha yang gitu-gitu sih. Jadi menarik lah. Iya. Kalau untuk lokasi kita aman lah ya. Aman banget. Aman banget. Kalau Lanut itu paling aman. Paling aman ya. Paling aman dan sih. Representatif ya. Ya, karena di tengah kota juga, parkirnya juga cukup luas kan. Tapi memang pada saat hari H, parkir emang kurang sih, segede itu tuh. Segede itu, kebayang kan ex Bandara Polonia tuh kan parkir luas banget tuh dari kedatangan sampai kedatangan sampai keberangkatan luas. Itu katanya full banget. Jadi ada beberapa teman saya dia udah beli tiket karena gak ada parkir pulang. Aduh sayang banget. Jadi maksudnya ya gitulah. Berarti memang sebaiknya sih di Medan memang harus sudah ada
area music festival yang benar-benar dikelola oleh swasta nih misalnya, parkirnya luas apa segala macam biar bisa dipakai buat. Memang ada beberapa spot lah sekarang yang bisa kita andalkan ya, salah satu Lanut ini. Iya, karena Lanut juga nggak bisa dibilang jadi public. Maksudnya bisa dibilang publik. Itu kalau misalnya ada tamu kenegaraan nih, yang kalau misalnya dia harus mendarat di situ, gimana? Heboh juga ya kita ya. Tiba-tiba ya, kalau misalnya Presiden Jokowi mau datang mau landing di situ, terpaksa bubar semua itu ya. Nah, gitu sih. Maksudnya harus ada yang dikelola secara swasta lah. Iya, swasta. Ya, artinya aman lah ya, jangan ada sampai ada tiba-tiba ada sesuatu yang nggak bisa kita hindarkan gitu ya. Iya, benar. Karena kan fungsinya beda ya sebenarnya karena Lanut itu. Pit, mengelola konser musik kan dalam apalagi hari H ini kan menjadi apa namanya itu tugas berat ya gitu ya. Apalagi mengelola crowd gitu. Ada strategi trik apa untuk mengelola crowd yang ribuan orang ini supaya nggak terjadi apa-apa, kan banyak ya. Apalagi konser musik ini kan ya ada aja misalnya api tiba-tiba bisa dari api kecil jadi api besar kan gitu. Ya, betul. Dari pengalaman David, jadi trik-trik apa sebenarnya yang bisa untuk mengelola Dailyland Festival dua kali berjalan, oke lah, nggak ada. Ya, sampai sangat rapi lah ya. So far sih, bagus banget. So far dari sisi rundown itu semua bagus. On time, semua nggak ada kendala dan segala macam. Pokoknya berjalan dengan baik, gak ada isu ya. Jadi sebenarnya gini, Dailyland Festival ini kan merupakan IP dari Vertical Indonesia Group. Vertical Indonesia sebagai promotor kecil ya, bisa dibilang perusahaan yang nggak besar, yang kecil, tidak mempunyai tidak punya member yang banyak. Akhirnya kita membuat inisiatif, mungkin di post untuk divisi-divisi yang masing-masing tuh kita melibatkan pihak ketiga. Jadi kita memang membiasakan yang namanya untuk show management kita pakai pihak ketiga. Oh gitu. Untuk tim tim tiketing kita coba bentuk tim baru. Yang model-model seperti itu. Sampai dengan technical misalnya untuk LO artis kita coba kita udah nggak sempat lagi ngurusin yang seperti itu. Jadi kita hire pihak ketiga untuk menyiapkan itu semua. Itulah membuat koordinasinya itu lebih gampang sih sebenarnya. Melibatkan banyak orang di partnya masing-masing ya. Betul. Itu sih sebenarnya udah pokoknya ya udah kita tinggal terima beres aja. Di hari H kita cuman nyapa-nyapa klien, kita ngelihat ada hal yang kecil ataupun ada gitu ya. Ya kalau ada sedikit kendala kita bisa selesaikan tanpa harus mengganggu acara secara keseluruhan yang model seperti itu sih. Tim tenan juga kita juga melibatkan ada orang jadi dia ngurusin tenan. Jadi apalagi sekarang sistem pembelian tiket online sangat membantu ya. Sangat banget. Nggak pakai acara ngantri, karena di acara ngantri ini kadang-kadang muncul ini kan crowded yang bisa membuat sesuatu yang nggak kita inginkan kan. Betul banget. Jadi kayak sistemnya memang ya kita pinter-pinter lah ya. Misalnya H-2 kita udah mulai melakukan penukaran tiket. Jadi pada saat hari H mereka tinggal lewatin fast track namanya. Fast track itu mereka masuk lebih cepat dibanding pembelian hari H yang gitu-gitu lah. Kita pikirin itu banget. Saya lihat memang sekarang model penyelenggaraan konser musik udah jauh lebih bagus ya dibanding sebelumnya ya. Apakah ini setelah COVID memang teknologi sangat membantu ya dibanding sebelumnya? Apalagi kita lihat konser Dewa kemarin kan, yang sampai dibuka 2 jam tiba-tiba tiket udah habis gitu ya. Kemudian penyelenggarannya juga rapi apa segala macam. Memudahkan sih sebenarnya, lebih memudahkan pekerjaan lah intinya seperti itu, lebih gampang lagi. Jadi nggak ada lagi drama-drama penukaran tiket nunjukin apa segala macam. Jadi udah lebih cepat lah. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Benar. Keamanan juga lebih gampang bekerjanya ya. Iya. Sama sekarang audiensnya termasuk yang sudah terbiasa dengan edukasi. Teredukasi ya. Iya, teredukasi. Abis itu kan memang setiap promotor itu mereka selalu ada merilis yang namanya do and dance. Nggak boleh bawa botol minuman apa segala macam. Jadi itulah yang penonton Medan itu termasuk patuh atau enggak? Patuh ya. Sampai artinya sudah beda ya dengan mindset penonton yang sebelumnya ya. Era sebelumnya ya. Kalau dulu ada tuh istilah kita namanya loncat puma. Loncat puma itu loncat dari bariket gitu. Gitu kan, loncat dari ini namanya kayak gitu. Wah, ada penonton loncat puma tuh dulu sebelum pandemi kan. Kalau sekarang sih udah hampir nggak ini ya. Hampir nggak pernah seperti itulah. Tapi tergantung areanya juga ya. Tapi kalau sampai saat ini sih kita buat event nggak pernah ada kayak gitu.
Berarti pergantian generasi ini sangat ini ya. Pergantian generasi ini udah well educated semua ya. Well educated benar. Mereka paham, mereka menikmati hiburan ya, mereka berani keluar uang untuk sesuatu yang mereka menikmati ya. Dan gitu mereka datang tampil all out. Mereka datang dengan gayanya masing-masing ya kan. Gitu ya. Habis itu mereka bagaimana seperti itu deh. Jadi itu yang kita kayaknya kalau mau buat festival tuh yang kita tunggu tuh yang model-model kayak gitu tuh. Gathering, ketemu sama teman-teman, habis itu ngelihat ada audiens dengan berpenampilan menarik, habis itu dengan ada yang datang dengan kostum-kostum yang lucu-lucu. Hype-nya sama nggak dengan anak-anak yang di Jakarta atau segala macam? Sudah mulai ya? Mirip hype-nya ya? Sudah mulai. Udah mulai ya? Udah mulai ya. Apa namanya itu mengekspresikan diri. Asli ya? Udah mirip mulai. Ya? Udah kalau kita ngeliatin wah keren-keren ya, cakep-cakep ya gitu. Apalagi cowok-cowok kalian. Wah, kalau di festival tuh wah gila cakep. Udah berani mengekspresikan diri ya? Yes. Dengan baik fashion ataupun ini ya? Iya, betul. Mereka tahu nih mau nonton siapa. Iya kan? Mereka tahu mau nonton. Wah, pokoknya banyak deh yang aku lihat tiba-tiba dia biasanya sering nonton konser-konser di luar negeri gitu kan ya. Habis itu dia datang dengan tampilan yang sama tuh. Mereka nonton konser luar negeri dengan yang datang dari festival sama, pakai dogmart gitu kan. Betul. Seru. Aku lihat itu di Instagramnya Deliland Festival tuh pas Dipa Barus manggung. Boleh juga nih anak-anak ini hype-nya Surabaya Jakarta dapat lah. Dapat. Mereka benar-benar menikmati yang namanya itu kan kalau Dipa Barus kan musik dance ya bisa dibilang ya. Mereka mereka bukan yang kayak nonton konser band, itu kan musik, mereka menikmati, mereka menikmatin banget. Generasi yang baru sekarang yang luar biasa ya ekspresi. Lebih ekspresif. Lebih ekspresif ya. Oke, terakhir Pit. Kenapa tertarik bikin konser musik? Sejarahnya dari mana, David? Iya, sebenarnya kalau passionnya ini memang di sini atau atau memang tergelincir atau memang dari dulu memang bertekad untuk jadi promotor musik gitu. Oh enggak, kalau bertekad banget sih enggak ya. Maksudnya tapi kalau kenapa konser musik? Jadi memang bisnis utamanya di kita ini kan sebenarnya event organizer. Gitu ya. Kita awalnya di Medan atau Jakarta, David? Saya lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta ya. Pindah ke Medan karena orang tua pindah ke Medan. Oke. Tugas di Sumatera Utara. Akhirnya pindah ke Medan. Habis itu diajak teman-teman buat event organizer dan segala macam. Vertikal itu langsung dibentuk kemarin atau masih ada nama IO sebelumnya? Sebelumnya udah banyak lah. Udah kemana-mana. Akhirnya Vertikal itu bisa dibilang 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir. Tahun berapa lahirnya Vertikal? 2017 mungkin ya. Jadi pas keluar dari Radio Prambors, saya sama Adit buat Vertikal. Penyiar tadinya? Bukan penyiar, lebih kayak ini apa namanya? Musik director? Program director. Ya. Oke. Jadi mulai dari di Prambors itu kita tuh punya KPI ya, kita punya target, kita buat konser musik karena berhubungan sama musik. Oke. Akhirnya kita senang apa segala macam, buat yang versi lokal, versi nasional tapi yang kecil. Habis itu di event organizer kita juga handle beberapa. Sebenarnya cara kerjanya sama kan ya. Kita buat set panggung yang bedanya kalau misalnya corporate kita di indoor, model kayak gitu. Akhirnya kita coba kemas lagi. Habis itu karena saya juga anak band. Anak band ya? Iya, anak band gitu kan ya. Passionnya dapat ya? Iya, passionnya dapat nih. Jadi antara mengorganize sebuah event, habis itu di situ kita juga tahu kita posisi sebagai anak band itu seperti apa. Jadi paham kebutuhan di panggung. Paham kebutuhan di panggung. Jadi kita tahu nih kalau misalnya si artisnya minta, saya minta Mesa Boogie dengan 4x12 dan segala macam tuh kita kayaknya nggak semua orang bisa dapat perlakuan seperti ini kan, pengetahuan seperti ini. Akhirnya ya udahlah, coba buat versi-versi kecil. Ada band teror, ada beberapa band dari luar negeri kita buat. Ya udah akhirnya keenakan karena memang pada saat kita kemas seperti ini banyak hal-hal baru. Contohnya dari strategi promosi, dari strategi pemilihan artis. Itu ada aja tuh yang baru, ada aja tuh masuk input-input yang baik tuh. Ya udah deh coba kita kemas. Habis itu secara produksi kebetulan aku juga punya orang yang mantap begitu kan ya. Bang Obet tadi tuh. Jadi wah ini kayaknya udah paket komplit nih kita buat festival gitu. Akhirnya kita buat. Memang kompleks lah ya dari mulai ketika masuk, dari mulai persiapan sampai teknis hari-harinya ya. Sampai mulai dari panggung segala macam, sound yang paling ini ya. Betul. Sound, apalagi band ya kan paling cerewet soal band ya. Soal band lagi soal sound ya. Kalau band sekarang ada 3 yang mereka cerewet. Sound, lighting,
Visual. Wah, itu visual itu sekarang sudah jadi kebutuhan wajib ya, udah wajib ya, ada sekarang, di panggung ya. Betul. Sekarang kalau untuk artis dulu kan ada backdrop aja ya kan. Betul sekali. Sekarang tuh artis internasional itu atau artis nasional pun itu mereka minta besaran visual yang kita gunakan. LD-nya, LED-nya berapa banyak, bentuknya seperti apa, itu harus kita submit. Nih bentuknya, ini seperti ini. Jadi mereka harus menyesuaikan dengan ininya ukurannya, seperti itu. Tapi kok semua peralatan, equipment Medan supply lah ya. Medan cakep, Medan cakep banget sih. Maksudnya paling kalau kemarin yang international artist nggak semua vendor sound system yang punya equipment yang diminta sama international artist. Nah itu tadi karena kita anak band gitu kan ya. Jadi kita minta tuh si artisnya diminta ampli gitarnya model kayak gini ya. Ya akhirnya kita cari tuh secara personal. Punya nggak? Punya nih. Yaudah aku sewa ya. Model kayak gitu tuh. Jadi memudahkan. Kalau itu networking lah bermain. Networking di lingkungan band. Gitu. Jadi aman. Itulah kelebihan kita ya. Betul sekali. Seru deh pokoknya kalau. Mantap. Apalagi sekarang kan tahun demi tahun band berganti ya. Mesti pemilihan artisnya juga mesti mengikuti masa itu ya, tahun itu juga ya, mana yang hype ya. Iya, betul sekali. Oke, terakhir Pit, apa triknya untuk anak-anak yang ini yang mau mendalami bidang kreatif lah gitu ya. Semacam tips lah ya untuk anak-anak muda ya. Atau kalau misalnya Dailyland Festival bikin nanti kayaknya banyak juga yang melamar jadi runner ya kan. Volunteer ya. Tahun ke tahun memang semakin banyak sih. Banyak ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang membuat festival misalnya terjun ke dunia promotor itu menyenangkan banget. Tapi yang sebenarnya secara konsep itu bisa dari mana aja. Maksudnya dibuat dari mana aja. Mungkin masih banyak ya yang bisa kita gali, misalnya dangdut festival, mungkin kids festival, banyak banget deh. Yang lain dan itu menarik kan sebenarnya kan. Dengan ceruk pasar masing-masing ya. Marketnya juga banyak beda-beda. Ada belum sekarang ini belum ada yang Korean Music Festival. Korean. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget yang bisa digali, banyak banget yang bisa di-create, yang bisa dikonsep. Habis itu yang saya tahu juga sekarang banyak banget yang namanya beberapa festival belakangan ini di Kota Medan tuh mulai bermunculan dan audiensnya itu yang hadir tuh rame banget. Itu sebenarnya itu akan membuka jalan mereka supaya mereka fokus untuk membuat musik festival lebih besar lagi. Sebenarnya yang pasti kalau yang namanya buat music festival itu nggak segampang yang datengin artis, bukan seperti itu. Karena kita harus pikirin yang namanya technical. Makanya harus ada technical advisor. Yang model-model kayak gitu sebenarnya harus diperhatiin, dipelajarin. Dan sekarang banyak banget forum-forum music promotor yang bisa kita ikutin ataupun kayak kita bertanya lah webinar juga udah banyak banget. Kemarin tuh ada yang Verina, dia tuh kalau nggak salah Mas Ferry tuh pernah buat juga yang Joyland, ada kelas online-nya. Ikutin aja. David udah pernah jadi speaker di sana? Beberapa seminar? Di kampus doang waktu itu. Di kampus ya? Di kampus doang, skala kampus aja. Dan itu ikutin aja. Dan itu benar-benar banyak banget masukan-masukan dari mereka yang bisa kita create secara dari A to Z buat promotor, maksudnya buat festival musik itu ada banget. Jadi jangan yang A udah pernah dibuat. Itu belum ada apa-apanya. Yang kedua harusnya lebih gede lagi. Lebih gede lagi ya. Yang penting berani mencoba ya. Iya, berani mencoba. Thank you Fit. Banyak pengalaman-pengalaman yang bisa di-share, kemudian bisa dinikmatin sama penonton Pro Sumut TV ya kan, untuk menjadi inspirasi juga untuk mereka para pekerja kreatif. Thank you ya Fit ya. Thank you Bang Valdes. Sukses untuk Dailyland Festivalnya. Thank you.